Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, yaitu tentang makanan sehat. Juga subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mengamati gambar iklan, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. 2. Dengan menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu melaporkan hasil pengamatannya. 3. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. 4. Dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Nah, coba sekarang kita perhatikan. Setiap hari kita pasti membutuhkan makanan. Makanan digunakan agar kita dapat mendapatkan energi. Nah, bagaimana tubuh dapat mengolah makanan ya? Yuk kita simak sekarang materi berikut ini. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara tubuh kita mengolah makanan, sekarang coba kalian amati gambar yang ada di bawah ini. Kemudian, sebutkan makanan yang menurutmu sehat dan apa saja kriteria dari makanan yang sehat itu. Coba sekarang kalian jawab pertanyaan berikut ini. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, bacalah dialog berikut ini dengan saksama. Berikut ini ada dialog Dayu, Edo, dan Siti. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup, kata Edo. Ibuku membuat bubur ayam istimewa. Aduh, semuanya terdengar enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur dan telur mata sapi, apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita, kata Siti. Betul juga ya, apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan hingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan konsumsi itu sehat dan bergizi, maka manusia dan hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pun melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk makan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Nah, coba sekarang kalian amati.
Kalimat umumnya digunakan dalam bahasa iklan yaitu kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Coba sekarang kalian amati 3 gambar iklan berikut ini. Kemudian kalian tuliskan gambar apa yang misalkan nih ada nomor 1 itu ada gambar buah-buahan. Kalian tulis di tabelnya buah-buahan. Dan tulis juga tulisan yang ada di gambar nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3 dan seterusnya. Nah, sekarang coba kalian berdasarkan iklan yang tadi kamu baca, sekarang temukan kata-kata kunci. Apa itu kata kunci? Terus apa kata kunci yang kalian temukan? Apa juga ciri-ciri kata kunci? Juga alasan memilih kata kunci tersebut. Kemudian kalian buat kesimpulan. Nah, pernahkah kalian minum susu sapi? Atau pernah nggak kalian melihat sapi? Susu itu kenapa sapi bisa menghasilkan susu ya? Coba sekarang kita amati. Nah, apa yang dimakan oleh sapi hingga bisa menghasilkan susu? Bagaimana sapi bisa mencerna makanannya? Nah, susu yang tadi adalah penyempurna makanan sehat. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Nah, coba apa yang dimakan oleh sapi? Biasanya sapi kan makan rumput ya. Terus bagaimana sapi bisa mencerna makanannya? Yuk kita amati dan simak penjelasan berikut ini. Nah, sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Apa sih hewan ruminansia itu? Hewan ruminansia yaitu hewan mamalia yang biasa memamah itu ya, memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Selain sapi, ada hewan lain seperti kerbau, rusa, domba, dan kambing. Nah, kenapa bisa disebut hewan ruminansia? Karena mereka memakan makanannya 2 kali. Nah, hewan ruminansia lebih kompleks dibanding pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, sekarang kita coba perhatikan ya gambar berikut ini. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, hewan ruminansia ialah sapi, ada kerbau, ada kambing, rusa, dan lain-lain. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Nah, di dalam mulut sapi itu terdapat organ gigi, lidah, dan saliva. Gigi sapi terdiri dari gigi seri untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah. Lidah sapi itu berfungsi untuk merenggut makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Juga ada saliva, yaitu cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Jadi di sapi itu di dalam mulut sapi itu terdapat 3 organ pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan saliva. Nah, lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Karena lambung sapi itu ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, abomasum. Oleh karena itu sapi dikatakan memiliki 4 perut. Kalau manusia mah hanya 1, sapi mah punya 4. Lambungnya, perutnya. Nah, yang pertama yaitu ada rumen, yaitu perut besar.
Rumen itu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Dengan gerakan mengaduk-ngaduk yang dilakukan oleh dinding rumen, pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut. Jadi kalau si sapi itu kalau misalkan si rumputnya sudah dikunyah masuk ke rumen, nanti dari rumen setelah diaduk-aduk, nanti kembali lagi ke mulut sapi dan di mulut sapinya dikunyah lagi. Nah, setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, baru makanan masuk ke perut jala atau retikulum. Nah, di perut jala ini atau retikulum itu terjadi fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Nah, yang pertama tadi ada rumen, perut besar, makanannya masuk, digiling, kembali lagi ke mulut, dikunyah lagi sama si sapi. Setelah dikunyah baru masuk ke perut jala atau retikulum. Setelah dari perut jala retikulum masuk ke perut kita atau omasum. Nah, di sini baru dibantu enzim pencernaan. Setelah dari omasum baru ke obamasum. Nah, perut bagian inilah obamasum itu sebenarnya yang disebut dengan lambung. Karena di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, makanya disebut hewan memamah biak itu karena memakan makanannya itu 2 kali. Sudah masuk ke lambung, keluar lagi, dikunyah lagi, masuk lagi ke perut retikulum. Nah, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, coba sekarang biar mudah untuk menghafal tentang sistem pencernaan hewan ruminansia, kita nyanyi aja ya. Nah, ini jangan lupa ditulis di buku tulis. Sistem pencernaan hewan ruminansia mulai dari mulut lanjut ke esofagus, rumen retikulum, kembali ke mulut, omasum abomasum lalu ke usus halus. Perut besar itu rumen, perut jala retikulum, perut kitab omasum, perut masam abomasum. Perut besar itu rumen, perut jala retikulum, perut kitab omasum, perut masam abomasum. Jadi lagu mana di mana anak kambing saya. Nah, kita rubah liriknya menjadi lagu sistem pencernaan agar mudah dihafal. Nah, sekarang dari kata-kata yang tadi sudah dijelaskan, ada kosakata yang baru ditemukan seperti anaerob, yaitu organisme yang hidup dengan baik tanpa oksigen. Ada protozoa, yaitu jasad rewik hewani yang terdiri atas satu sel. Ada absorpsi, artinya penyerapan, dan juga fermentasi, artinya penguraian metabolik senyawa organik oleh mikroorganisme. Nah, agar lebih mudah untuk memahami gimana sih hewan memamah biak, ibu aku mau pusing. Nah, sekarang coba kalian tulis di buku diagram proses pencernaan pada hewan ruminansia. Pertama nih, rumput dikunyah di mulut, ya. Setelah dikunyah masuk ke esofagus. Dari esofagus masuk ke rumen atau perut besar. Nah, di rumen ini terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Dari rumen setelah digiling di perut besar, kembali lagi ke mulut si makanannya teh. Dari mulut, nah karena udah proses 2 kali pengunyahan hingga sempurna di mulut itu. Dari mulut baru ke retikulum. Nah, di retikulum ini terjadi fermentasi makanan dengan bantuan anaerob dan protozoa. Dari retikulum baru ke omasum. Dari omasum terakhir ke abomasum. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yaitu pepsin. Dari abomasum masuk ke usus halus, lalu ke anus. Nah, ini harus dicatat ya di buku tulis agar kamu lebih mudah
untuk menghafalnya. Nah, setelah kamu memahami tentang cara hewan ruminansia dalam proses sistem pencernaannya, sekarang coba kalian presentasikan kembali cara hewan ruminansia itu memakan makanannya dengan memperlihatkan gambar yang ada di buku, paket, atau yang ada di buku tulis kalian juga boleh. Nah, hal-hal yang diperhatikan yaitu satu, suaranya harus jelas. Dua, dan tunjukkan dan sebutkan organ-organ pencernaannya dengan lengkap dan tepat. Tiga, dan gambarkan perjalanan makanan sapi dengan tepat dan jelas. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga kalian memahami dan dapat bermanfaat. Selalu jaga kesehatan ya anak soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.